Oke, kita lanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin kita review sedikit materi sebelumnya terkait tentang balik. Balik tanda-tandanya yang kemarin, yaitu bisa diketahui dari 3 hal, yang mana dari ketiganya ini 3 itu masuk di perempuan, sedangkan 2-nya masuk di laki-laki. Ada 1 tanda yang hanya masuk di perempuan tetapi tidak masuk di laki-laki, yaitu haid. Tapi untuk 2 tanda ketercapainya usia 15 tahun dan juga ihtilam atau mimpi basah itu berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, tentunya dengan catatan usianya sudah mencapai 9 tahun. Dan usia 9 tahun ini ditafsir ada beberapa pendapat bahwasanya 9 tahun ini apakah ta'diyah atau takribiyah. Kalau kemarin menurut Imam Al-Bajuri sama Imam Asy'ari itu ta'diyah, berarti 9 tahun pas. Tapi kalau yang muktamad itu maksudnya pendapat yang lebih dikuatkan itu adalah 9 tahun yang dimaksud itu adalah takribiyah. Takribiyah itu dalam artian 9 tahun kurang dikit sudah dianggap sah balik. Kurangnya 15 hari. Ini perlu saya tekankan karena jarang muncul, jarang diajarkan. Yang pendapat pertama itu pendapatnya siapa? Yang kemarin sempat ditanyakan oleh Zakia, yaitu Ibnu Hajar dan Syekhul Islam. Masih ingat Syekhul Islam itu siapa? Tidak, Syekh Zakaria Al-Ansari. Adapun yang Ibnu Hajar ini wallahu a'lam apakah Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar Al-Haythami. Tapi ada kemungkinannya Ibnu Hajar Al-Haythami, karena memang biasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini diidentikan dengan hadis, meskipun beliau ya juga ulama fikih juga, tapi biasanya. Tapi karena nggak ditafsir, jadi ya bisa saja Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar Al-Haythami. Tapi kalau yang Syekhul Islam ini insya Allah memang Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini pengarang kitab tahunnya Fathul Kalau Fathul Mu'in pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malikari. Syekh Zainuddin Al-Malikari dalam kitab Fathul Mu'in sering menyebut Qala Syekhuna. Siapa gurunya Syekh Zainuddin Al-Malikari? Kira sekarang kita Fathul. Nah, kalau gurunya Syekh Zainuddin Al-Malikari itu Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi kalau di kitab Fathul Mu'in ada Syekhuna, berarti yang dimaksudkan adalah Ibnu Hajar Al-Haythami. Di kitab Fathul Mu'in juga ada menyebutkan Syekhina, gurunya guru atau Syekhul Islam ini, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari ini baru Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari ini cukup unik. Bahkan kalau kata Kiai Jaya Asy-Syafi'i itu pernah tahu kenapa kok Syekhul Islam atau yang saya maksud di sini Syekh Zakaria Al-Ansari itu begitu alim? Karena beliau itu kalau nggak alim malu. Soalnya punya murid dan guru yang sama-sama Ibnu Hajar. Gurunya itu ya ulama top Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya juga ulama top Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi gurunya dan muridnya namanya sama. Jadi kalau nggak ngalim ya malu lah. Itu disebutkan oleh Bapak Zubair
ciri-ciri ulama yang hebat itu gurunya yang alim, muridnya yang alim. Ini berarti ulamanya hebat ya, seperti Syekhul Islam ini, Syekh Zakaria Al-Ansari. Tapi kalau hanya punya guru alim tapi muridnya nggak alim, oh berarti dia nggak berhasil mendidik, nggak berhasil membuat regenerasi gitu kan istilahnya. Atau sebaliknya, dari mana dia bisa mencetak murid yang alim kalau nggak punya guru alim? Sehingga kalau kata Bapak Zubair itu ciri ulama yang betul-betul alim itu berhasil, maksudnya itu gurunya yang alim, muridnya juga alim. Dan semakin lebih unik lagi, Syekhul Islam atau Syekh Zakaria Al-Ansari ini selain berada sangat keilmuannya, selain berada di antara dua ilmu hajar, juga berada di antara dua Imam Jalaluddin. Pengarang tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain itu kan Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli. Artinya juga sama. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu gurunya, beliau sempat belajar kepada ya, Syekh Zakaria Al-Ansari, sempat belajar kepada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dan yang Imam Jalaluddin As-Suyuti itu murid dari beliau. Jadi kan unik ini, syarat keilmuannya berada di antara dua ilmu hajar dan dua Jalaluddin. Itu kan unik. Nah itu siapa tadi, Syekhul Islam. Untuk yang ilmu hajar kemungkinan besar yang dimaksud di sini lebih ke Al-Haythami, karena secara urutan harusnya Ibnu Hajar Al-Haythami, kemudian Zakaria Al-Ansari, baru Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi Allah alam besar juga karena di sini hanya menyebutkan Ibnu Hajar. Sebelum apa namanya kita berpindah, bab selanjutnya itu adalah bab istinja. Bab istinja. Tapi ada satu redaksi di kitab salahnya, kitab Kasyifatus saja yang menurut saya perlu saya sampaikan. Kemarin belum tersampaikan karena memang saya tidak menjelaskan semuanya, ini banyak, sekiranya yang penting-penting saja terkait kewajiban selaku orang tua ketika memiliki anak ya, sebelum anak balik itu sudah dididik. Kemarin sudah saya sampaikan. Nah, tapi saya belum menyampaikan bahwasanya tidak sekedar wajib memberikan pendidikan agama ketika sudah di usia berapa kemarin? 7 ya, 7 tahun. Tetapi juga memfasilitasinya, membiayainya. Nah, luar biasa. Kalau misalkan biaya pendidikan si anak ini dari mana? Di sini dijelaskan, wa mu'natu ta'limihim, biaya pendidikan anak-anak itu tadi yang harus mendapatkan pendidikan agama, ingkana lahu malun, itu adalah fi amwalihim, berarti pakai hartanya anak sendiri kalau kebetulan punya. Tapi ini jarang terjadi ya. Tapi kadang itu ada, sejak kecil sudah mempunyai harta, entah itu mendapatkan warisan atau mungkin sejak kecil sudah menghasilkan uang sendiri, misalkan punya akun IG terus bisa endorse atau misalkan ya. Intinya kalau si anak ini punya harta, punya uang sendiri, maka pendidikan dia harus boleh saja menggunakan uangnya si anak ini. Terutama kejadian yang sering ya, kalau misalkan ini siapa namanya, dia sudah yatim piatu, terus nggak punya bapak itu yang mendidik, kemudian ada warisan di situ. Nah, maka dia disekolahkan atau diberi pendidikan dengan uang warisan tersebut. Fa'ilam yakun, kalau nggak punya uang si anak itu, fafi mali abai, maka menggunakan harta bapaknya, bukan harta ibunya, bapaknya dulu. Bapaknya yang wajib membiayainya. Fa'ilam yakun fafi mali ummahati, kok bapaknya nggak punya uang, bapaknya kebetulan miskin atau memang sudah nggak ada bapak atau sudah nggak mau bekerja misalkan, maka ya ibunya yang wajib membiayai. Fa'ilam yakun fafi baitil mal. Ini fa'ilam yakun, kalau misalkan orang tuanya dua-duanya ini tidak memungkinkan
memungkinkan untuk mengeluarkan biaya, kebetulan memang tidak ada secara ekonomi misalkan, maka boleh diambilkan dari Baitul Mal, kan YBM berarti. Ya, jadi dalil YBM boleh memberikan pendidikan gratis atau beasiswa yang salah satunya ini yang termaktub di kitab ini, kasih satu saja. Pak Imamnya pun kalau nggak ada Baitul Mal gimana? Fala agniyail muslimin, maka yang menanggung itu adalah orang-orang kaya, orang Islam yang kaya usaha itu juga wajib memikirkan kalau misalkan di sekitarnya ada orang yang kesusahan sampai pendidikan ke sekolah atau ngaji saja gak ada biaya misalkan. Nah itu menjadi tanggungan dari tadi Baitul Mal atau orang-orang kaya, sehingga terkait balik ini juga berpengaruh terhadap pra-balik sebelum balik. Karena balik ini nanti sudah kena tuntutan untuk melaksanakan ibadah, maka harus disiapkan sebelum balik. Sekitar usia 7 tahun itu harus mulai diberikan pendidikan terkait sholat, terkait to'aruf, terkait puasa, sehingga nanti ketika usia 10 atau 9, jangan 9 lebih berapa gitu sebelum 10 tahun lah. Kok balik dia benar sudah siap karena sudah tahu ilmunya sholat, ilmunya to'aruf dan lain-lain. Baik, saya lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya yaitu istinja ya. Fasal fi bayanil istinja. Fasal ini menjelaskan tentang istinja. Istinja itu masdar dari kata istanja ya sanci. Istinja bil hajari dengan batu. Sebetulnya istinja itu yang penting adalah apa namanya? Kalau di Indonesia-nya itu cebok, ya kan cebok ya. Setelah buang air kecil atau buang air besar yang dibersihkan. Itu yang bisa dengan air, bisa dengan batu. Kalau kita sih dengan air. Namun dalam kondisi tertentu misalkan nggak ada air, nanti itu boleh dengan batu. Nah kalau dengan air saya kira nggak perlu dijelaskan, pasti bisa semuanya. Nah kalau yang dengan batu ini mungkin penting kita pelajari. Tapi ada yang mengatakan juga bahwasanya yang lebih utama itu dengan dua-duanya, ya dengan batu, setelah itu dengan air. Kalau harus pilih salah satu, tentunya yang lebih baik adalah dengan air. Kalau kita biasanya dengan air, karena kalau nyari batu ini repot juga ya. Dan istinja itu kan sehari berapa kali juga nyari batunya, apalagi sekali istinja batunya 3. Nanti dijelaskan berbaca. Wahua kalau istinja pakai batu itu alam sama bin tohril mukhafif, disebut dengan bersuci tapi mukhafif, hanya meringankan. Bersucinya itu hanya meringankan. Mutahhir mukhafif itu namanya istinja tapi menggunakan hajar, menggunakan batu. Wa amal ma'u adapun air, fawal mutahhirul muzil, itu disebut mutahhir muzil. Kalau istinja bil hajar dengan batu itu mutahhir mukhafif. Kalau istinja bil ma' dengan air namanya mutahhir al muzil. Kalau dengan batu itu hanya meringankan saja. Tapi kalau dengan air itu bisa sampai muzil, menghilangkan. Beda antara mukhafif dengan muzil. Bedanya apa? Kalau misalkan mukhafif meringankan itu hanya menghilangkan zat najisnya. Sedangkan kalau muzil, kalau dengan air itu menghilangkan zat najisnya dan menghilangkan bekasnya. Adapun yang dengan batu itu tidak sampai menghilangkan bekasnya, dia hanya menghilangkan zat najisnya, tetapi bekasnya belum, masih ada. Makanya ketika istinja dengan batu, kok setelah itu basah kena air, jadi batu, jadi apa namanya najis lagi, karena secara bekasnya itu masih ada. Tapi kalau kering dan kemudian digunakan untuk sholat atau ibadah yang lain itu sudah sah ya, istinja dengan batu ini. Bedanya itu tadi ya, mukhafif sama muzil.
Mukhafif itu hanya menghilangkan zatnya tetapi bekasnya tidak hilang. Sedangkan kalau muzil itu menghilangkan zat najisnya plus menghilangkan bekasnya asalnya. Wajib istinja ala fauri. Istinja itu wajib dilakukan dengan segera. Inda khasyatin najisi ghairi mahali. Ketika dikhawatirkan nanti najisnya ini akan kemana-mana, semakin meluas menyebar. Atau awira dan nahwi sholat, atau karena mau sholat maka harus disegerakan. Ya. Sebetulnya misalkan habis buang air besar atau buang air kecil, nggak langsung istinja nggak apa-apa. Tapi menjadi wajib istinja kalau memang sudah mau sholat atau dikhawatirkan nanti najisnya malah menyebar kemana-mana. Misalkan nanti mau duduk ya kan, kena pakaian, kena tempat apa, itu kan repot nanti menyebar kemana-mana. Maka menjadi yang jibul istinja al faur itu maksudnya harus disegerakan, harus buru-buru. Nah, istinja itu adalah kulli kharijin minal farji, dari segala sesuatu yang keluar dari farji. Farji di sini masuk, termasuk juga jalan depan maupun jalan belakang, termasuk juga laki-laki maupun perempuan. Bukan berarti farji hanya perempuan. Yulawisul makalah yusiru bil ma'i, yusalu bil ma'i, yang yusalu bil hajari. Pokoknya sesuatu yang keluar dari lubang, baik lubang depan atau belakang, laki-laki atau perempuan. Kemudian cara mensucikannya atau cara istinjanya itu boleh dibasuh dengan air, atau yusahu bil hajari, atau diusap dengan batu. Dibasuh dengan air atau diusap dengan batu. Nah, yang kita pelajari di sini dengan batu, karena dengan air ini kan sudah bisa semua. Suruh tuh ajail ajari syarat-syarat istinja menggunakan batu. Di situ sudah jelas dari terjemahnya ada 8. Ada 8 syarat. Yang pertama, adalah ayatku nabi salah satu ajarin menggunakan tiga batu. Berarti batunya harus 3. Ya kan? Makanya tadi istinja kalau kita mau memilih pakai batu nggak pakai air, boros batu. Kan batu kan terbatas, kalau air kan bisa diperbarui lagi. Au salah satu atrofit, atau ya kan di syaratnya ini tidak ada di situ. Atau boleh juga pakai satu batu, tetapi menggunakan 3 sisi yang berbeda. Tapi ini batunya harus yang mempunyai sisi. Kan ada batu misalkan dia DP-nya 2 sisi, 2 dimensi ya, nggak bisa berarti ya kan. Ini harus yang punya 3 sisi lah, sekiranya bisa menggunakan sisi A, sisi B, sisi C. Walau masalah al-iqa'u biduniha, karena ini ada hadis Nabi walau yang bisa sampai ajari. Jadi kenapa kok 3 batu itu bersumber dari hadis Nabi? Falau lam yasul illa bi aktsarin min as-salasah wajib sasyada. Tetapi kok misalkan pakai 3 batu itu belum cukup. Misalkan karena najisnya ini yang nempel di lubang tadi saking banyaknya atau saking membadurnya jalannya, habis makan apa nggak tahu. Sekiranya itu dengan 3 batu belum cukup, maka ya harus ditambahkan terus, berarti 3 batu saklek, 3 batu enggak. Itu minimalnya 3 batu atau 3 sisi batu. Saya 3 sisi batu. Tapi kalau 3 batu belum cukup ya harus ditambah sekiranya bisa menghilangkan najis. Wa yusal al-itar in hasala al-iqab bisyar'in, dan disunahkan untuk hitungannya ini ganjil. Dalam artian sebetulnya cukup pakai 4 batu, tapi disunahkan tambah 1 lagi biar ganjil 5. Kalau sudah 5 ya sudah 5, kalau sudah ditambah 7, 9. Sekiranya ganjil itu disunahkan, tapi ini sunnah. Maksudnya kalau genap juga nggak apa-apa, 4, 6 juga nggak apa-apa. Dan yang penting adalah bisa menghilangkan zat yang najisnya itu tadi.
Wal afdhalu fil kaifiyati, yang paling utama di dalam tata cara pelaksanaannya itu kan tidak hanya sebatas digesek atau diusap, ya. Ada tata caranya. Ada juga pernah mungkin? Belum. Ya boleh jadi ini nggak berapa tuh. Ini fikih dan bisa jadi kita akan di kondisi yang mengharuskan kita istinja pakai batu. Boleh jadi ketika nggak ada, misalkan itu biasanya itu kalau di zaman sekarang ya orang harus ke gunung, contoh kecil. Orang pergi ke gunung, misalnya di atas sudah nggak ada air, mau nggak mau harus istinja, Kemudian wudunya nggak ada air, ya tayamum supaya bisa sholat, mau nggak mau harus istinja. Atau misalkan kita pergi ke suatu tempat nggak tahu kemana kok nggak ada airnya, ya istinja nanti. Supaya tahu caranya, perhatikan. Ayyudda'u bil awalin muqaddamis shofatin. Jadi yang pertama kan tiga kali rukun. Yang pertama adalah dimulai dari sisi lubang sebelah kanan, kemudian diputerin sampai kembali ke tempat awal mula sisi kanan itu tadi. Kembali ke sisi kanan. Ini batu yang pertama. Kemudian batu yang kedua itu dari sisi kiri. Dari sisi kiri diputerin kembali ke sisi kiri lagi. Nah, baru batu yang ketiga ini setelah sisi kanan selesai, sisi kiri juga selesai. Jadi batu yang ketiga itu sisi kanan dan sisi kiri bareng diusap seret gitu. Termasuk juga bagian tengahnya, yang lubangnya itu. Ini lubang depan ataupun lubang belakang sama saja. Farji di sini yang dimaksudkan. Nah, itu adalah tata caranya seperti itu kira-kira. Tidak perlu banyak dibayangkan. Pokoknya gambaran umumnya seperti itu. Nanti kalau dalam kondisi tertentu yang mengharuskan kita istinja, paling nggak sudah digambaran. Ya. Berikutnya wasaniha syarat yang kedua istinja menggunakan batu adalah kalau di situ ayyukia tapi kalau di sini ayang koal mahal, tempatnya harus bersih. Tempat apa maksudnya? Tempat itunya yang dibersihkan lubangnya dan daerah sekitarnya yang terkena kotoran itu, terkena najis. Maksudnya gimana? Bihaisu la yadqa illa asaluna yusibu illa wa asyukur. Dalam artinya jadi najisnya itu hanya di titik itu gitu loh, dan bisa dibersihkan. Maksud dari ayam kol mahal itu tempatnya memungkinkan untuk dibersihkan. Karena boleh jadi ada, misalkan ada najis dari buang air besar atau buang air kecil yang mana sulit untuk dibersihkan menggunakan batu misalkan. Yaitu tadi kalau misalkan kotorannya itu teksturnya tertentu yang sulit untuk diangkat misalkan ya. Nah, syarat yang kedua itu memang tempatnya bisa menjadi bersih. Lubangnya itu tadi loh memang bisa menjadi bersih, najisnya bisa diangkat gitu loh. Paham tidak? Bisa dipahami ya? Jadi sekiranya di tempat yang terkena najis itu memungkinkan untuk kita bersihkan menggunakan batu, karena ada kemungkinan nggak bisa pakai batu. Ini ketika misalkan kotorannya itu kuning lain dari biasanya misalkan, yang nggak bisa dibersihkan atau dihilangkan pakai batu. Nah, itu syarat yang kedua ya. Jadi syarat yang pertama tadi adalah menggunakan 3 batu. Syarat yang kedua adalah tempat yang mau dibersihkan ini memang bisa dibersihkan, mungkin untuk dibersihkan. Wasalisuha, syarat yang ketiga adalah Allah yang sifat najisnya tidak kering atau belum kering. Jadi harus masih basah.
Ya, kotorannya entah itu kotoran dari depan atau belakang harus masih basah. Kalau sudah kering tidak boleh menggunakan batu istinjanya, tapi harus menggunakan air. Kalau sudah kering, makanya syaratnya harus kering. Li'anal hajar la yuzilu, karena batu tidak bisa menghilangkan najis yang sudah kering. Pokok wajib ini pakai kasroh jinnya. Fa'in jafa, kalau najisnya sudah kering, kulluhu, semua najisnya sudah kering, al-batu, atau sebagian najis saja yang kering. Misalkan najisnya itu kan ada berapa senti gitu, kemudian sebagian kering, sebagian tidak. Ta'ayyan al-ma'u, maka harus menggunakan air, tidak boleh menggunakan batu. Malam yakhruj, dengan catatan selama belum keluar najis lagi dari farji itu, dari depan atau belakang itu tadi. Jadi seperti ini. Syarat yang ketiga itu kan najisnya harus masih kering. Najisnya harus masih kering, ya kan? Itu kalau misalkan najisnya itu kebalik. Syarat yang ketiga najisnya itu harus masih basah. Harus masih basah, nggak boleh kering. Kalau kering, mensucikannya harus pakai air. Nah, tapi kalau misalkan sudah kering, najisnya sudah kering, kemudian datang lagi najis yang baru, keluar lagi, kering terus kena keluar yang basah mengenai itu, maka kalau kita beli istinja pakai batu. Karena najis yang kering tadi terus terkena najis yang basah yang masih baru. Tapi ini harus dari lubang yang sama loh ya. Kalau dari depan ya depan, belakang ya. Kemungkinan yang mengering itu lubang belakang. Kemungkinan ya. Boleh jadi yang depan juga, tapi mungkin lubang belakang ya. Anggaplah lubang belakang ini mengeluarkan kotoran ya kan. Kemudian setelah waktu beberapa menit sampai mengering, itu kan harus pakai air. Tapi ternyata setelah kering keluar baru lagi, maka hukumnya boleh istinja menggunakan batu. Karena kering tadi nanti jadi basah lagi. Jangan dibayangkan ya. Tapi kalau kering kan nggak paham. Iya, seperti itu ya. Pokoknya bisa dipahami lah. Warok diuha syarat yang keempat adalah yang layak takilu. Najisnya itu tidak berbeda itu gimana? Ya, najisnya masih di tempat keluarnya, di sekitar lubang itu, sekitar najis, tidak sampai paha atau jatuh ke kaki, mana-mana ya. Jadi yang bisa diistinjai itu yang masih di sekitar tempat keluarnya. Kemudian di sini ada beberapa perincian pentafsiran. Di antaranya adalah fa'ikan al-muntakilu mutasila ta'ayyan al-ma. Kalau misalkan najisnya ini pindahnya tapi masih nyambung, berarti itu bleber, biasanya bleber, paha, anggaplah bleber ke paha, tapi masih nyambung dari tempat keluarnya sampai ke paha ini masih nyambung, ada jalurnya. Ta'ayyan al-ma, maka membersihkannya wajib menggunakan air semuanya, baik yang di paha maupun di tempat keluarnya kalau masih nyambung. Tapi kalau misalkan aumun fasilan enggak nyambung, munfasil itu berarti sudah terpisah. Jadi pindah, najisnya pindah itu tadi, tapi terpisah. Sebagian masih ada di tempat keluarnya di lubang, sebagian di paha. Maka ditafsir di sini, kalau yang sudah terpisah di paha itu wajib menggunakan air, tapi kalau yang masih di tempat keluarnya di sekitar lubang itu boleh menggunakan batu. Saya ulangi lagi. Kalau misalkan melebar ini, najisnya melebar kan, itu kita rinci apakah nyambung atau terputus. Kalau nyambung
baik yang di paha atau di tempat lain nggak harus paha, intinya di tempat yang sudah melingkar itu dan di tempat keluarnya semuanya wajib menggunakan air, nggak boleh pakai batu kalau masih nyambung. Tapi kalau sudah terputus, sebagian ada di lubang, sebagian ada di paha, maka yang di paha ini wajib menggunakan air. Tapi kalau yang di lubang boleh menggunakan batu, boleh menggunakan air juga pasti boleh. Air untuk umum untuk semua. Seperti itu. Wa yustaratu aidan alla yatafattau fa in taqatta'a bi an kharajata fi mahalin ta'ayyana. Begitu juga najisnya ini syaratnya enggak terpotong-potong. Enggak berupa potongan-potongan maksudnya. Kalau terpotong-potong ya sama seperti tadi. Kalau terpotong-potong dianggap sebagai munfasil. Berarti yang masih di sekitar lubang saja yang boleh menggunakan batu. Adapun potongan yang sudah berpindah tempat, entah ke paha, entah ke bagian tubuh yang mana misalkan, itu wajib menggunakan air. Bisa dipahami ya? Syarat yang berikutnya, wa khamisu syarat yang kelima adalah layan tahu alaihi tidak kena najis lain. Tapi najis yang lain yang di sini tentunya adalah yang dimaksud najis, tapi bukan yang berasal dari keluar najis lagi gitu. Ini najis dari luar, najis dari luar. Paham? Kalau najis dari dalam kan tadi awalnya kering terus kena najis baru yang keluar, kotoran yang dari tubuh keluar, nanti jadi basah lagi, boleh menggunakan batu. Nah, yang dimaksud di sini itu kena najis baru itu maksudnya najis tapi bukan kotoran yang baru, tapi najis lain itu ya. Misalkan di sini habis buang air kecil atau air besar terus duduk di mana kena najis di tempat duduknya, atau nggak sengaja misalnya kejatuhan apa gitu. Ya, jadi najis yang dimaksud di sini berbeda dengan yang di nomor 3 tadi. Jangan salah dipahami. Air najis mutlak autohirun lutbin goirul arki. Jadi baik itu merupakan benda najis secara mutlak di sini maksudnya itu baik basah maupun kering, selama bukan al-kharij ya. Al-kharij itu najis yang keluar dari tubuh manusia. Atau benda suci, kena benda suci juga sama. Kok misalkan kotoran yang mau diistinjai kena benda suci, rutobin yang basah, benda suci tapi basah, misal kena air, tapi nggak sampai mensucikan. Kalau kena air sampai mensucikan ya sudah beres, tapi kena air cuma sedikit nggak sampai mensucikan, maka dihukumi tidak boleh istinja menggunakan batu. Ya, jadi najisnya harus tidak kena najis yang lain atau tidak kena benda basah, kecuali benda basah tersebut adalah benda basah najis yang baru keluar lagi itu tadi. Di sini benda basahnya dikecualikan juga adalah ghairul arqi, berarti selain keringat, karena keringat nggak bisa dihindari. Misalkan kena keringat, di lubang masih ada najisnya terus kena keringat misalnya panas cuacanya, enggak masalah, itu maksud karena keringat itu kan tidak bisa dihindari. Ya, li'anna murid nasi al-kharij wal asnadi laisa fi ma'nahu. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok kalau misalkan kena najis lain terus nggak boleh menggunakan batu istinjanya? Karena menurut teks yang berlaku, menurut redaksi-redaksi yang ada di pendapatnya para ulama di kitab-kitab itu, al-kharij najis yang keluar dari lubang itu tadi, wal ajnabi dan najis yang lain yang dari luar itu tadi, laisa fi ma'nahu, itu enggak sama. Dan istinja itu hanya bisa menghilangkan najis yang keluar dari tubuh manusia itu tadi, bukan najis lain yang dari luar. Sehingga di sini kalau sudah kecampuran najis lain itu nggak boleh. Terus kok air kenapa nggak boleh? Karena nanti kalau air kena
dari kharij kita ini tadi, kotoran kita, nanti kan air jadi najis. Nah, makanya kok kenapa nggak boleh itu sama dengan hukumnya. Puasa di sunnah syarat yang berikutnya, syarat yang nomor 6 adalah la yujawizu al-kharij sofhatahu wa hasyafatahu, yaitu al-kharij, kalau yang dimaksud al-kharij di sini itu kotoran yang keluar ya. Kotoran yang keluar itu tadi tidak sampai melebihi sofhatahu. Sofhatahu itu di situ bisa Anda baca kan? Belakang, daerah belakang, daerah sekitar lubang belakang, tidak sampai melebihi itu. Maksudnya tidak sampai melebar ke mana? Ke punggung atau ke paha tadi misalkan kan, yang boleh disucikan menggunakan istinja, dibersihkan menggunakan istinja itu harus masih di area itu. Wa hasyafatahu, kalau hasyafatahu ini yang jalur depan, yang di sekitarnya juga, di sekitar lubang depan. Hasyafah itu di sini dijelaskan roksu hakam, yang kepalanya atau yang kita sebut dengan helm itu. Waktu sama itu idal awam, orang awam menyebut hasyafah itu balaja, dia menyebutnya balaja. Pokoknya itu lah, intinya di sekitar lubang, nggak jauh-jauh dari situ. Kok sudah melebar kemana-mana itu nggak bisa kita pakai batu, ya, harus pakai air. Istinja yang dibenarkan itu adalah yang mana kotornya masih di area-area situ, sekitar situ. Wah, ini tasarul kharij haulal kharij faqa'at dan insan. Sekalipun misalkan yang keluar itu, kotoran yang keluar itu di atas rata-rata, maksudnya tidak pada umumnya begitu banyak, sangat banyak atau sangat besar, entah sangat besar sangat banyak, tapi selagi masih di sekitar batas yang sudah ditentukan tadi, area itu tadi, maka boleh menggunakan istinja. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun najisnya tapi sudah melebar keluar dari area itu, maka nggak boleh istinja pakai batu, harus pakai air. Tapi selama masih di area itu, mau itu banyak atau besar atau gimana pun, itu boleh menggunakan batu ya. Jadi ukuran boleh menggunakan batu itu bukan masalah banyak, besar, kecil, sedikit najisnya, tapi yang penting masih di area situ ya. Kalau sudah melebar itu nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Kemudian itu kan kalau jalur depan, jalur belakang ya. Di situ hanya disebutkan sofata itu berarti lubang belakang. Kalau hasyafah itu lubang depan tapi miliknya laki-laki. Bagaimana kalau miliknya perempuan? Di situ nggak ada, tapi kita harus tahu. Kalau di kitab ini itu dirinci perempuannya masih perawan atau enggak. Soalnya beda. Kan lubangnya ada dua. Kalau lubang belakang yang sama kayak laki-laki. Kalau misalkan perempuan, istinjanya perempuan gimana? Kan lubangnya ada dua. Ada lubang yang untuk keluarnya air kencing dan lubang di bawahnya ini untuk keluar bayi. Nah, kalau misalkan dia itu sayyib itu maksudnya sudah tidak perawan. Wa istaratu fi sayyib, sudah tidak perawan. Allah subhanahu wa ta'ala itu disyaratkan lubangnya harus di sekitar lubang kencing saja. Jadi kalau misalkan najisnya itu sudah melebar ke bawah ke lubang yang keluar digunakan untuk jima itu, maka itu sudah tidak boleh menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Kalau ini sudah tidak perawan. Tapi kalau masih perawan, wafil bikri itu perawan. Allah yujamiza ma yadhar inda mudiha. Baik lubang yang atas, lubang kencing maupun lubang yang bawahnya itu nggak apa-apa, boleh menggunakan batu dua-duanya kalau masih perawan. Alasannya apa? Allah saya kurang tahu karena saya kurang begitu memahami kalau berubah. Pokoknya di kitabnya seperti itu. Ya, mungkin takutnya kalau yang sudah nggak perawan membersihkannya sulit karena bisa masuk atau sebenarnya saya kurang tahu. Pokoknya kalau definisinya adalah
kalau misalkan sudah nggak terawan, yang sah dibersihkan menggunakan batu itu hanya lubang yang kecil saja, lubang yang atas. Tapi kalau masih perawan, sekalipun najisnya ada di lubang yang kencing atau sudah melebar ke lubang yang bawahnya, itu nggak apa-apa, masih boleh menggunakan batu. Seperti itu. Berikutnya syarat yang ketujuh adalah layu simhuma, tidak kena air. Nah, itu tadi saya singgung di awal. Ya. Istinja ini kan pakai batu, ya udah pakai batu aja, nggak boleh kena air. Kecuali kena air, tapi airnya itu nanti mensucikan. Ini dalam hal ini maksudnya kena air sedikit. Jadi setelah istinja atau pas istinja, entah setelah istinja atau pas istinja, kok kena air? Atau sebelum istinja juga, karena sebelum istinja kalau kena air jadi basah. Jadi harus nggak boleh pakai air. Kalau mau pakai air ya sekalian pakai air yang untuk mensucikan. Nah, di sini yang dimaksud tidak terkena air itu tidak terkena air yang sedikit. Karena nanti kalau terkena air menjadi mutan najis. Karena air itu kan menghantarkan najis, menghantarkan panas atau menghantarkan najis, menjadi sarana perpindahan najis lah air itu. Sehingga nggak boleh terkena air. Sekalipun setelah istinja, karena itu tadi saya bilang, istinja pakai batu itu adalah mutahhir mukhafif. Dia hanya mensucikan secara zatiahnya, tapi bekasnya masih ada. Yang mana bekas kalau kena air menjadi najis lagi. Kecuali kena airnya sekalian kena air banyak dan mensucikan. Tapi kalau hanya kena air sedikit dan masih nempel, malah menjadi najis. Itu syarat yang ketujuh ya. Syarat yang terakhir, syarat yang ke-8, antakuna ajaru tohiro, yaitu batu yang digunakan untuk istinja itu harus suci. Ya, ini jelas, tidak mungkin batu najis. Batu yang untuk mensucikan malah tidak suci sendiri dia. Nah, kemudian di sini perlu juga kita pelajari kira-kira apakah harus menggunakan batu atau benda lain. Tapi benda lainnya itu bisa digunakan untuk istinja juga. Nah, di sini ada pembahasannya ya. Di sini ada pembahasannya. Wa'lam annahu lama huwa makisun alal hajar. Jadi ada benda-benda yang bisa disamakan dengan batu, yang bisa digunakan dengan batu asalkan memenuhi 4 syarat. Syaratnya apa saja 4 itu? Yang pertama, ayakun atau hiron, bendanya harus suci. Jadi nggak harus batu ternyata. Yang pertama tentunya harus suci bendanya. Maka kalau najis nggak bisa. Kok mensucikan? Kok misalkan istinja tapi pakai misalkan kotoran kucing yang sudah kering misalnya, itu kan najis. Ya nggak bisa. Harus pakai batu atau benda lain tapi yang suci bendanya. Yang kedua syaratnya adalah ayakuna jamidan, harus jamin. Jamin itu padat. Jamin bukan jamin. Jamin itu padat. Bendanya harus padat. Maka nggak bisa kita itu istinja menggunakan benda yang cair. Ya, kalau di sini dicontohkan kamail wardi pakai air mawar, nggak bisa ya. Pakai cuka nggak bisa. Kalau sekarang mungkin pakai apa? Hand sanitizer nggak bisa istinja. Yang maksud saya bisa menggantikan batu itu enggak benda cair seperti itu, harus benda yang padat ya, harus benda padat. Wasali syarat yang ketiga itu koli akhir najasati, memang bisa mengangkat najis. Dengan adanya benda ini bisa menghilangkan najis dia. Jadi ada yang nggak bisa menghilangkan najis. Kalau di sini dicontohkan azujat kaca, wal kosok dan bambu yang licin, Benda kalau licin itu nggak bisa, jadi harus kasar permukaannya kayak batu. Kalau di kita ini ya yang biasanya digunakan tisu itu kan kasar, nah, bisa mengangkat najis. Tapi kalau licin nggak bisa, malah yang ada malah meratakan dia bisa mengangkat.
Kalau bendanya licin itu tidak. Dan yang terakhir Robi ayatuna garam taram, bukan merupakan benda yang berharga. Maka nggak boleh istinja pakai emas, pakai HP, pakai ake, pakai nggak boleh ya. Benda-benda baik sepertinya matahari sudah semakin tinggi dan insya Allah pembahasan sudah tersampaikan semua. Kita ada Allah biswa, ada pertanyaan kan? Ada. Oh ya, silakan. Yang banyak siap. Ya, yang dimaksud kasih tadi ya. Kemudian, wah ini banyak ini kayaknya ini. Ya, jangan dulu. Dari tadi kan menjelaskan istinja menggunakan batu. Batunya harus dilihat. Nah, untuk ukuran batu itu besarnya itu seberapa besar? Nah, terus untuk yang kedua tadi Anda menjelaskan istinja itu barangnya harus jaminan, harus padat. Nah, kalau konteksnya kayak es batu gimana? Kan itu padat. Ya, es batu ya. Gimana? Karena harus padat nggak apa-apa, kan soal padat kan nggak apa-apa. Sudah, sekian dari saya. Siapa lagi tadi? Ya. Kalau satu tidak boleh buat ini ya. Gimana? Sabun? Jadi untuk yang sabun sekarang saya bilang sabun nggak bisa buat ini, harus ada airnya. Sabun nggak bisa dibuat ini apa? Harus bersuci, harus saja tidak ya. Oh, dibuat istinja. Ya, karena tisu basah tisu basah kan mengandung sabun yang 5% misalnya. Karena bisa wangi kan, kalau kita memang sawit, kalau tisu basah buat tisu khusus juga kan istinja bisa. Ya, baik. Ada lagi? Lagi ya. Terakhir ini ya. Sendiri Ustaz yang Mauridun Nasrul Khariji wal Ajnabi, kalimat ajnabi itu Ya. asal katanya apa Ustaz? Ya. Dari mana asli itu? Baik, saya jawab ya. Bisa saya. Dari yang pertama dulu masuk dari asal najis itu apa? Asal najis itu tidak kelihatan. Jadi secara datiahnya, secara ainiahnya yang kelihatan itu sudah hilang. Tapi bekasnya itu masih ada. Ya nggak kelihatan memang, udah nggak kelihatan. Yang mana bekas ini kalau kena air itu bisa menjadi najis nantinya. Tapi kalau digunakan setelah istinja itu kalau untuk sholat atau ibadah itu cukup menghilangkan berarti yang najisnya. Untuk asalnya itu tidak disyaratkan memang. Hanya saja makanya kalau lebih afdal menggunakan air, karena air itu dikatakan kalau di kitab bisa menggunakan berarti yang najisnya plus bekasnya. Ada bekas sendiri ini nggak kelihatan, bukan berarti terus misalkan kotoran dari belakang sudah dihilangkan kotorannya terus bekasnya masih ada warna kuning, bukan. Tapi bekasnya nggak kelihatan. Ini mungkin kalau diteliti bekas itu kalau secara kasat mata nggak kelihatan, tapi mungkin kalau pakai mikroskop atau apa barangkali bisa. Ya. Tapi kalau secara memang kasat mata biasa manusia itu ya memang sudah tiangnya sudah nggak ada, kelihatannya sudah bersih. Tapi bekas itu masih ada. Bekas itu masih ada. Ibaratnya kayak gini lah, kayak gini misalnya. Itu membersihkan kotoran kucing misalnya. Sudah diambil, sudah tidak ada warnanya. Tapi kadang-kadang masih ada baunya. Padahal secara penglihatan kan sudah nggak kelihatan ini.
Nah itu kan menjadi najis hukumnya kan, bukan najis airnya. Tapi dalam hal ini itu ya sudah sah, karena asal itu tidak disyaratkan sampai harus dihilangkan juga, seperti itu. Kemudian terkait es batu, istinja menggunakan es batu kan padat ya kan. Cuman sekaligus yang tisu basah tadi ya, sekaligus tisu basah, bahwasanya istinja itu tidak boleh tadi syaratnya. Syarat yang ketujuh, wasabuha tidak boleh terkena air, baik sebelum istinja, ketika istinja, atau setelah istinja. Otomatis kalau nggak boleh kena air, benda yang digunakan istinja itu juga nggak boleh basah. Sehingga kalau es batu tidak sah digunakan istinja, tisu basah juga tidak sah digunakan istinja, kecuali tisunya kering. Kemudian kalau yang dari sakit tadi itu yang baris mana ya? Kalau di sini lagi baris keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bi'anna maulidan nasil khalis wal asnabi ya. Al-khalis itu yang dimasukkan adalah najis yang tadi keluar dari itu. Wal asnabi itu hadis lain. Dia katanya apa gitu, ajnabi itu ajnabi memang artinya asing. Ini berlaku juga di wudu itu, kalau misalkan terkena al-mar'ah al-ajnabiyah, perempuan asing itu yang mahram. Kalau di sini asing maksudnya adalah bukan najis yang berasal keluar dari tubuh manusia, tapi najis asing, najis yang lain, seperti itu. Sudah ya? Oh ya, ukuran batunya. Kalau di sini sih tidak dirinci ya, sehingga ukuran batunya bebas. Kecil boleh, besar juga boleh. Tapi kalau besar kan mungkin benar atau tidak muat kalau diselipin mungkin ya kan. Sehingga standarnya. Karena begini, yang dibuat ukuran itu bukan masalah besar kecil, bahkan bukan masalah banyak sedikitnya. Ada tiga tadi kan minimal. Yang dijadikan ukuran adalah bagaimana dia bisa menghilangkan zat yang najisnya. Jadi kalau kecil boleh saja, tapi mungkin harus banyak. Kecil boleh saja, tapi mungkin harus banyak, mungkin harus diulang-ulang berapa kali kalau kecil. Karena kecil kan daya jelajahnya sedikit ya. Tapi kalau agak besar mungkin sekali rusak langsung sudah banyak. Kalau kecil boleh juga, tapi kemungkinan nanti harus membutuhkan batu yang lebih banyak. Nah untuk ukuran batu tadi 3 itu bukan wajib 3, tapi itu minimalnya 3, ada pun lebih ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mohon maaf saya tidak berlama-lama karena setelah ini harus kembali langsung tas sudah saya sediakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.